Hai semuanya, kembali lagi di channel Rekap Film Takumi Ken. Hari ini kami akan menceritakan film 2014 bertema perjuangan, drama, keluarga, berjudul Chef. Sebelum masuk ke ceritanya, duduklah dulu, rileks, dan tetaplah aman. Film dibuka dengan menunjukkan seorang koki senior bernama Karl Kasper. Dia adalah chef terampil yang bekerja sebagai kepala koki di sebuah restoran terkenal. Sebagai koki, Kasper sangat kreatif, gesit, dan setia. Ini membuat menu andalan di restoran tempat dia bekerja dicintai oleh banyak orang. Tetapi karena dia terlalu sibuk di dapur, dia jadi kehilangan hal yang paling berharga dalam hidupnya, yaitu keluarganya. Perceraiannya membuat anaknya, Perci, harus bergiliran mengurusnya. Bahkan saat Kasper sedang bersama Perci, dia masih sibuk mencari bahan untuk menu baru untuk restoran, yang akan dihidangkan kepada para kritikus sekaligus food blogger, yang akan menilai menu restorannya. Setelah itu Kasper kembali ke dapur untuk menyiapkan hidangan. Dia juga dibantu oleh semua asistennya. Asisten terdekatnya adalah Martin, dan Tony, manajer restoran. Molly, juga membantunya. Tapi sebelum menu baru selesai, pemilik restoran, Riva, datang untuk menghentikan Kasper menyajikan menu baru. Riva menyuruh Kasper untuk memasak menu yang sama seperti yang disajikan setiap hari, karena menurutnya menu tersebut adalah menu terbaik yang selalu disukai banyak orang. Tetapi Kasper menganggap bahwa menu tersebut kuno, karena sudah disajikan setiap hari selama 5 tahun, dan jika disajikan ke food blogger bernama Ramsay itu, maka akan merusak reputasi Kasper sebagai koki, sekaligus reputasi restoran tersebut. Namun pada akhirnya Riva tetap pada keputusannya. Jadi Kasper dan semua asistennya memasak menu yang sama seperti biasanya. Keesokan harinya, Kasper dan semua temannya menunggu hasil penilaian. Awalnya ulasan untuk makanan pembuka cukup bagus, karena Ramsay terakhir kali mencicipi makanan seperti ini 10 tahun yang lalu. Namun untuk pencuci mulut, Ramsay menganggap rasa dan kreativitasnya rata-rata, bahkan jauh dari harapannya. Oleh karena itu restoran tersebut diberi peringkat bintang 2. Tentu saja dengan peringkat ini Kasper merasa kecewa, karena dia telah mendedikasikan hidupnya sebagai koki. Kasper juga memberitahu mantan istrinya, Ines, bahwa Ramsay tampaknya berniat menjatuhkannya. Ines mencoba untuk menghibur Kasper. Dia menyarankan Kasper untuk bermain dengan Perci, tetapi tetap saja Kasper tampak tidak bersemangat. Untuk menghilangkan kekecewaannya, Kasper menyibukkan diri di dapur dan membuat menu baru. Pagi hari itu Martin kaget setelah melihat Kasper sudah ada di dapur. Di sana Martin mencoba menu baru Kasper, dan dia terkejut dengan rasanya. Bahkan Tony mengaku ini sangat enak. Teman Kasper menasehatinya untuk mengabaikan komentar di Twitter, tetapi Kasper tidak mengetahui tentang Twitter dan sosial media. Maka dari itu dia merasa bingung dan meminta mereka untuk menunjukkannya. Namun secara serentak mereka berusaha mengalihkan pembicaraan, agar Kasper tidak mengetahui komentar netizen di Twitter. Keesokan harinya, Kasper membuatkan sarapan untuk Perci. Dia yang masih penasaran kemudian meminta Perci untuk membuat akun Twitter, dan mengajarinya cara menggunakannya. Namun tiba-tiba Perci terkejut, setelah melihat kritikan Ramsay yang menjadi viral dan mengundang banyak komentar negatif. Saat itu Perci berusaha mengalihkan perhatian ayahnya, dengan mengungkapkan keinginannya ingin kembali seperti dulu, sewaktu ayah dan ibunya masih bersama. Tentu saja Kasper susah menjawab hal itu. Kasper hanya bilang, walaupun mereka berpisah tetapi tetap berteman baik. Di malam harinya, Kasper mencoba bermain Twitter sendiri, sampai akhirnya dia menemukan tentang kritikan Ramsay yang ditulis di Twitter. Tentu saja hal ini membuatnya marah, sehingga Kasper memutuskan untuk membalas Ramsay. Tetapi karena baru belajar, dia melakukan kesalahan dan malah membalas komentar Ramsay secara langsung, sehingga semua pengguna Twitter dapat melihatnya. Di pagi hari, Perci sangat terkejut, karena semalam bapaknya mendapat ribuan komentar negatif, karena Kasper salah membalas kolom komen dengan Ramsay. Ramsay lalu menghina masakan Kasper, namun Kasper tidak tinggal diam, hingga akhirnya Kasper menantang Ramsay untuk datang ke restorannya dan mencicipi menu terbarunya. Tantangannya langsung menjadi tren sampai restorannya banyak pengunjung. Faktanya, hari ini adalah hari tersibuk sejak restoran ini dibuka. Tapi lagi-lagi menu baru Kasper ditolak oleh Riva. Pemilik restoran menyuruh Kasper untuk memasak masakan yang sama seperti biasa. Ketegangan antara Kasper dan Riva pun terjadi. Kasper mempertahankan harga dirinya sebagai chef. Sementara Riva masih tidak peduli dengan tantangan Kasper dengan Ramsay. Karena menurutnya, selama 10 tahun ini restoran tetap sibuk dengan menu seperti biasa. Perdebatan mereka mencapai klimaknya ketika Kasper memutuskan untuk mundur sebagai kepala chef, dan meninggalkan pekerjaannya yang sekarang.
Casper yang merasa kecewa dengan semua itu mencoba menenangkan dirinya di rumah dengan cara memasak. Di tempat lain, Ramsay yang sudah berada di restoran merasa kecewa, karena dia disajikan menu yang sama seperti sebelumnya, bahkan dia tidak melihat Casper di dapur. Karena kekecewaannya, Ramsay kembali menulis di Twitter dan mengatakan bahwa Casper tidak memiliki makanan lagi di menu, dan takut untuk bersaing. Setelah membaca komentar itu, kesabaran Casper habis, dia pergi ke restoran dan marah kepada Ramsay. Bahkan Casper mengatakan bahwa Ramsay gaptek soal makanan dan juga merendahkan kerja keras para chef. Namun tak disangka, dalam situasi itu para pengunjung malah merekamnya hingga video tersebut luas, dan menyebabkan reputasi Casper hancur, bahkan Casper ditolak untuk bekerja di restoran manapun. Oleh karena itu, Ines membantu Casper mendapatkan tawaran untuk menjadi chef di Hell's Kitchen. Namun tawaran tersebut dia tolak. Kemudian Casper dihubungi oleh Ines yang menawarinya untuk membuka usaha food truck. Namun Casper tetap menolak dengan alasan dia ingin berhenti memasak untuk sementara. Beberapa hari kemudian, Casper datang ke rumah Ines untuk menemui Percy. Tetapi Percy menolak untuk bertemu dengannya, karena Casper telah membatalkan janji liburan mereka. Ines lalu memberitahuan bahwa dia dan Percy akan pergi ke Miami. Untuk bertemu ayahnya, Ines pun mengajak Casper untuk ikut. Awalnya Casper menolak, karena dia tidak punya uang. Tapi akhirnya dia setuju setelah Ines membujuknya dengan mengatakan bahwa di sana Casper bisa menghabiskan waktu bersama Percy, dan juga melupakan sejenak masalahnya. Singkat cerita, mereka bertiga pun sampai di Miami. Di sana mereka menghadiri acara ayah Ines. Percy mengenang kembali saat-saat bahagia bersama ayah dan ibunya, yang sudah lama tidak dia rasakan. Saat mengobrol dengan ayah Ines, Casper membuatkan sandwich untuk mereka, dan mereka pun menjawab masakan itu rasanya enak. Mendengar itu, Casper mulai merenungkan tawaran Ines untuk menjalankan food truck, dan menanyakan kembali kepada Ines. Tentu saja Ines sangat mendukungnya. Setelah itu Casper pergi menemui mantan suami Ines, Marvin. Casper bertujuan untuk membeli truk makanan bekas Marvin, dan setelah menunggu beberapa saat akhirnya truk itu tiba dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Casper dan Percy kemudian membersihkan truk itu bersama. Casper membersihkan bagian dapur sementara anaknya membersihkan bagian depan. Setelah keduanya selesai membersihkan truk itu, kemudian mereka pergi berbelanja, membeli alat masak, dan bahan makanan. Tetapi ada satu alat besar yang sulit masuk ke dalam truk. Casper meminta bantuan para pekerja Marvin, namun karena dia tidak bisa bahasa Meksiko jadi para pekerja mengabaikannya. Tapi ketika Casper mencoba memasukkannya sendiri, tiba-tiba Martin datang. Dia sengaja meninggalkan pekerjaannya di restoran dan lebih memilih untuk membantu Casper. Namun mereka berdua bahkan tidak bisa memasukkan alat masak itu. Untungnya Martin yang bisa berbahasa Meksiko meminta para pekerja untuk membantunya. Setelah semuanya selesai, Casper, Martin dan Percy bersama-sama membuat makanan yang akan dibagikan kepada para pekerja tadi, dan mereka adalah pelanggan pertama Casper. Di malam hari, mereka bertiga beristirahat sambil merencanakan penjualan besok. Tetapi ketika Casper dan Percy akan kembali ke hotel, Martin meminta izin untuk mengecat truk terlebih dahulu, agar terlihat lebih menarik. Sekarang, food truck mereka sudah dicat, dan mereka bertiga siap berangkat di pemberhentian pertama. Percy mentweet bahwa food truck ayahnya akan singgah di setiap kota, dan di setiap keramaian, bahkan lebih menarik lagi di setiap pemberhentian, mereka selalu menyiapkan menu yang berbeda. Tentu saja ini membuat truk makanan mereka kebanjiran pelanggan. Mereka telah berpergian melewati pusat kota dan Percy selalu memposting pekerjaannya, yang membuat orang semakin penasaran dengan Casper, yang dulu menjadi trending. Sekarang mereka berhenti di sebuah kota. Di sana Casper dan Percy menyempatkan diri untuk jalan-jalan. Tentu saja mereka juga menikmati beberapa kuliner. Namun begitu mereka kembali, mereka dikejutkan dengan antrian pelanggan yang sangat panjang. Casper dan Martin akhirnya mengetahui bahwa itu semua karena Percy yang selalu mengabadikan momen mereka, dan memposting setiap pekerjaan mereka. Segera, mereka melanjutkan perjalanan, mereka berhenti di keramaian, dan saat itu Ines menghubungi Casper. Ines mengatakan bahwa dia senang melihat kebahagiaan mereka, namun karena situasi yang sibuk, Casper tidak sengaja mengatakan bahwa dia mencintai Ines. Di malam harinya, sambil menikmati konser musik Casper selfie dengan Percy, Casper mengatakan kepada Percy bahwa dia benar-benar senang berjualan dengannya. Tapi setelah itu Casper menyuruh Percy pulang dan kembali ke ibunya, karena Percy harus melanjutkan sekolah. Hal itu membuat Percy sedih karena harus berpisah lagi dengan ayahnya. Singkat cerita, Percy akhirnya pulang ditemani oleh Casper. Sampainya di rumah,
Casper membuka email dari Perci yang berisi kumpulan video momen bahagia mereka saat melakukan perjalanan bersama. Setelah melihat video tersebut, Casper berpikir. Kemudian dia menelepon Ines untuk mengatakan bahwa dia akan membawa Perci untuk membantunya berjualan, tentu saja setelah Perci pulang sekolah. Kini, food truck mereka sudah penuh dengan pelanggan lagi. Ines juga ada di sana untuk membantu. Namun tak disangka, seseorang muncul dari belakang kerumunan. Ternyata adalah Ramsay. Dia ingin berbicara dengan Casper. Ramsay meminta maaf dan menjelaskan bahwa semua perkataannya adalah tuntunan pekerjaan. Karena baginya untuk menjadi populer di media online itu perlu sesuatu untuk menjadi trending. Tetapi tujuannya untuk bertemu Casper bukan hanya itu. Dia ternyata mengajak Casper untuk bekerja sama di sebuah restoran, dan Casper pun menerimanya. 6 bulan kemudian, bisnis restoran Casper akhirnya meledak. Dia segera menyadari bahwa restorannya sekarang sangat berbeda dari yang sebelumnya. Karena sekarang Casper bebas memasak menu apapun yang dia mau, bahkan kabar baiknya Casper kini kembali bersama Ines, dan kebahagiaan keluarga mereka akhirnya kembali. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Mungkin bisa menulisnya di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini jangan lupa berikan tanda suka, dan jangan lupa berlangganan untuk lebih banyak video.